Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan bab al-mujahadah pada hadis yang kedua hari ini, setelah kita menyelesaikan hadis yang pertama. Sebelum saya menyebutkan hadis kedua, menjawab pertanyaan yang diajukan pekan lalu dan belum sempat terjawab. Pertanyaannya adalah, waktu itu kita sedang membahas bahwa amalan-amalan yang bernilai wajib dalam syariat, hukumnya wajib, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus lebih didahulukan, lebih dikedepankan dibandingkan amalan-amalan yang tidak bersifat wajib, dari hadis yang telah kita pelajari pada pekan lalu. Pertanyaannya, apakah boleh kita sengaja mengumpulkan uang atau dana untuk berhaji, namun konsekuensinya dia tidak bisa untuk bersedekah, kemudian dikedepankan upaya menabung itu dengan alasan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang bersifat wajib, sedangkan sedekah tidak sampai pada tingkatan wajib. Mana yang lebih utama? Kita tidak menabung tetapi kita bersedekah, atau kita menabung tetapi tidak bisa bersedekah? Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan ibadah haji ini kecuali bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Kalau seseorang belum memiliki kemampuan, sementara dana yang dia miliki dari hasil usahanya hanya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan primer dia, seperti sandang, pangan, pakaian, kemudian makan keseharian, kemudian tempat tinggal yang bisa melindungi dia dari panas dan hujan, maka kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menabung, dan tidak disunnahkan secara tegas di dalam sunnah Rasul untuk kita menabung sementara kebutuhan primer kita terbengkalai. Maksudnya terbengkalai itu sehari yang mestinya makan 3 kali, akhirnya makannya cuma sekali. Yang mestinya makan misalkan sama tahu dan tempe, akhirnya dia hanya bisa makan nasi putih saja. Nah, ini contohnya. Nah, dia punya rumah, tapi ya rumahnya tidak terbuat dari tembok. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya,
maka tidak perlu memaksakan diri untuk menabung. Karena menabung akhirnya nggak mampu beli tempe. Bukan nggak mampu bayar kreditan sepeda motor loh ya. Nah, nggak mampu beli tempe. Nah, ya kalau masih mampu mengkredit sepeda motor, walaupun kredit dalam tanda petik, ya sebaiknya dia berupaya. Nah, disunnahkan atau disukai di dalam syariat ini untuk dia menabung. Punya penghasilan sebulan 400.000, dia bisa makan dan memenuhi kebutuhan yang lainnya sebanyak 350.000. Yang 40.000 dia tabung untuk persiapan haji, yang 10.000 untuk sedekah. Ustaz nggak bisa, anak-anak sakit. Ya berarti nggak Allah bebankan kepada antum. Sudah, yang 50.000 belikan obat. Tapi sekarang yang perlu dibahas adalah batasan apa sih kebutuhan primer itu tadi? Batasan kebutuhan primer. Ini yang mungkin perlu didudukkan dan diberi gambaran yang lebih tepat sesuai dengan bimbingan syar'i. Nah, kalau rumahnya masih ngontrak-ngontrak, ya, berarti dalam kondisi dia belum mampu. Ya sudah, nyalengi uang untuk bisa bangun rumah misalnya. Tidak dosa kalau dia tidak menabung untuk haji, karena rumahnya masih ngontrak. Dia membutuhkan uang secukupnya untuk membangun rumah secukupnya. Maka jangan memaksakan diri untuk menabung untuk kepentingan ibadah haji, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Sesungguhnya wajib kepada manusia nih kaum muslimin untuk berhaji man istata'a, bagi yang memiliki kemampuan. Kalau rumahnya masih ngontrak-ngontrak, ya tergantung juga ngontraknya kan. Nah kalau ngontraknya yang sebulan atau yang setahun 8 juta, ya Masya Allah kan, berarti di Jember 8 juta itu kan luar biasa kan begitu. Yang ngontrak seadanya ya akhi, yang sebulan setahun 1 juta, 1,5 juta. Yang sisanya antum gunakan untuk yang bermanfaat, untuk agama. Untuk agama antum maksudnya, untuk akhirat antum gitu loh. Ya. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud seperti itu, bahwa semua kembali pada kondisinya. Kalau dia mampu menabung, maka itu baik. Ya. Disukai yang seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala menghimbau kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh berupaya dengan serius bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita tanpa mengabaikan. Pingin haji, ya, nabung, tapi anaknya butuh susu, nggak bisa belikan susu, nggak dibelikan susu. Nah, yang penting haji, nanti tak bawakan zam-zam. Anak, kapan zam-zamnya? Anaknya sudah besar. Nah, jadi barakallahu fikum, kalau kita mampu menabung. Lalu nggak bisa sodako, Set. Sodako itu kan nggak harus setiap bulan 100.000. Sodako itu kantum punya uang atau kita punya uang 5.000 rupiah dalam sebulan, kita sodakohkan. Nah, nggak harus 100.000, tidak harus pula 50.000, semampunya. Bahkan yang terpenting dari amalan itu adalah ikhlasnya. Ikhlas di dalam beramal, bukan nilai nominal yang kita infakkan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Nah, ini penting. Ayat ini menegaskan bahwa terkait dengan ibadah kurban yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah itu bukan karena jenis kambingnya yang mahal, walaupun itu dihimbau, kan begitu. Jenis kambingnya yang bagus, walaupun itu juga dihimbau, tetapi bukan itu yang paling penting. Yang terpenting itu adalah at-taqwa.
Maka kembali kepada permasalahan ini, kalau antum mampu untuk menabung, maka menabungnya itu pun ya, insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menabung untuk haji, selama tidak mengganggu kebutuhan yang bersifat apa? Primer. Nah, apa yang sifatnya primer? Nah, ini kembali nanti kepada masing-masing. Kita lihat, nah, kebutuhan kita yang primer dalam keseharian ini. Nah, wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bisa difahami jawabannya. Kita kembali kepada pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah, الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. Dari sahabat Anas yang Allah telah meridhoinya, dari Rasulullah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang Rasulullah meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis ini diberi nama hadis apa? Qudsi. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Nah, ada satu ikhwan yang menertibkan hamba-hamba Allah itu. Nah, iya, calon-calon ulama insyaallah. Nah, terkhusus Abdurrahman bin Luqman itu yang palingan itu namanya. Itu dijauhkan, lolos dari kampusnya rupanya. Disuruh keluar aja. Ya. Hasan itu contoh rektor yang baik. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, jika seorang hamba berupaya bertaqarrub, berupaya untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sejengkal, maka pasti aku berupaya mendekat kepadanya sehasta. Jika hamba tersebut berupaya melakukan taqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, maka pasti aku akan berupaya mendekat kepadanya apa bahasa Indonesianya? Satu lengan. Hasta kan ini. Ini apa? Sedepak. Betul. Sedepak. Sedepak gini kan ya. Selengan, ya sudah selengan. Nah. Setangan boleh. Nah. Selengan. Yang jelas kalau dhira itu satu hasta. Kalau ba' itu mulai dari ujung bahu hingga ujung telapak tangan. Itu ba'. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Jika hambaku itu datang menemui aku dengan melakukan ibadah-ibadah dengan cara berjalan seperti kecepatan orang berjalan, maka aku mendatangi dia lebih cepat lagi, yaitu seperti harwala. Harwala itu kecepatan antara jalan dengan lari, mirip sa'i. Ya. Iya, setengah jalan setengah lari. Nah, ini hadis Anas bin Malik. Dalam hadis ini ada himbauan bagi kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk
banyak-banyak kita mendekat. Dan bahwasanya ini yang pertama faedahnya, bahwa kita banyak-banyak berupaya melakukan taqarrub kepada Allah dengan berbagai bentuk amalan. Talabul ilmi, dakwah, ibadah, salat, sujud, ruku, saum, ziarah, silaturrahim, ziarah kepada saudaranya seiman, menjaga ukhuwah, mahabbah, ya, kecintaan fillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah. Nah, ini semua bentuk ibadah, sedekah, infak. Nah, barang siapa yang berupaya bertaqarrub kepadaku, kata Allah, sejengkal, maka aku akan mendekat kepada dia sehasta. Maksudnya balasan yang akan Allah berikan kepadanya jauh lebih besar dan bahkan berlipat. Nah, berlipat. Tentunya ini ada himbauan bagi kita. Himbauan bagi kita. Luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan, jika hamba itu tadi berupaya bertaqarrub kepadaku, mendekat dengan jarak sepanjang satu lengan, ya, satu ba', maka atau satu zira', maka Allah akan mendekat kepadanya satu ba', satu lengan. Artinya begitu pula, semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin banyak upaya taqarrub yang dia lakukan kepada Allah, maka Allah lebih banyak lagi balasannya, lebih berlipat ganda ganjaran yang akan Allah berikan kepadanya. Dan juga jika seorang hamba berupaya bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan cara berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran, ya, barakallahu fikum, dengan cara Allah lebih mendekat, lebih cepat lagi kepada hamba tersebut. Nah, ini hadis kedua dalam bab al-mujahadah. Tentunya sekali lagi hadis-hadis yang seperti ini hendaknya menjadi bagi kita sebagai pendorong yang mendorong kita untuk mau beramal. Nah, seperti yang saya misalkan, barang siapa yang datang ke alun-alun 10 pertama, yang datang 10 orang pertama, maka dia akan mendapatkan sepeda motor Honda Supra X. Kira-kira gimana? Kita akan segera, kan begitu. Barang siapa yang menginfakkan tanahnya 1 jengkal, dia akan mendapatkan tanah 1 hasta di pusat kota. 1 jengkal di desa Sumbersala, ya, mendapatkan balasan 1 hasta di daerah mana? Di mana yang paling strategis, Pak Bambang? Di jalan Panglima Sudirman atau jalan Trunojoyo. Masya Allah, sahasa dapat segini. Kira-kira langsung kita pulang diukur tanah kita, ya, berapa jengkal ini. Nah, untuk siap-siap menerima di jalan Trunojoyo, per jengkalnya 1 hasta. Ana yakin mungkin ada yang nggak sabar duduk di pelajaran ini, keburu pulang ini. Nah, cepat. Nah, mumpung kesempatan masih terbuka. Memang manusia itu mustajibin. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita banyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kita digolongkan orang-orang yang memiliki kemauan yang tinggi mengejar akhirat, memiliki kemauan yang tinggi untuk memahami apa yang Allah sediakan dari berbagai kenikmatan itu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga,
Ats-tsalits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai keduanya, maksudnya Abdullah dan ayahnya yang bernama Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Dua jenis kenikmatan yang kebanyakan umat manusia ini tidak bisa menempatkannya pada tempatnya sehingga mereka merugi pada dua jenis kenikmatan itu. Apa dua kenikmatan tersebut? As-sihhah, kesehatan. Yang kedua, al-faragh, keluangan waktu, kesempatan. Dua nikmat ini banyak, kata Rasulullah, manusia yang ternyata merugi karena tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Terpaksa gulung tikar karena nikmat ini tidak dia manfaatkan. Nikmat kesehatan, ketika dia masih sehat, mestinya dia menggunakannya untuk berzikir kepada Allah. Mumpung masih belum kena sariawan, banyak-banyak baca Quran. Kalau sudah kena sariawan, agak malas mau baca Qurannya. Biasanya baca misalkan 2 lembar, akhirnya hanya 1/4 lembar. Aduh, sakit. Itu baru sariawan. Lagi bagaimana kalau seandainya nikmat kesehatan yang hilang darinya ketika dia tidak menggunakannya itu yang jauh lebih besar dari itu. Ketika dia masih muda, diberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah lebih banyak lagi. Bisa dia berdakwah semaksimal tenaga yang dia miliki. Dia bisa menuntut ilmu dengan semaksimal tenaga yang dia miliki. Nah, masih muda. Kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas, duduk agak lama sedikit, baca baru 2 halaman sudah mulai pening, tutup buku. Kesehatan menurun. Kenapa menurun? Karena sudah banyak yang dipikiri, banyak pembukuan yang harus diurusi, ya. Banyak perhitungan-perhitungan duniawi yang harus segera dia urus, dia hitung untuk persiapan ke depan. Ada yang seperti itu, ada yang sebab-sebab lainnya, sehingga dia menjadi lemah fisiknya, sudah tidak mampu lagi untuk belajar lebih maksimal. Nah, coba kita rasakan sekarang. Kita duduk sekian lama, ya, sekian waktu, misalkan 3-4 jam, sudah kerasa pening. Tapi anak-anak yang masih umur belasan tahun, dia lebih segar. Nah, karena memang berbeda fisiknya. Nah, pikiran belum mengenai anak-anak. Berbeda dengan orang yang sudah mulai memiliki tanggungan-tanggungan. Begitu juga orang yang sehat dalam fisiknya, nggak punya penyakit asma, masya Allah, tengah malam dia belajar nggak apa-apa, nah, sambil makan pecel pedes-pedes nggak apa-apa, sehat dia makan, masya Allah. Begitu kena penyakit asma, ya, baru baca sampai jam 9 malam sudah gini-gini sudah. Nah, yang kena penyakit darah rendah karena tidak boleh terlalu malam katanya. Kalau orang kena penyakit darah rendah, katanya tidurnya jangan terlalu malam, betul, Dokter Farhani ya? Jangan terlalu malam katanya, bahaya. Nah, tidur yang cukup agak sore gitu. Tidak bisa tidur sampai jam 12 malam baca. Nah, rugi dia. Semestinya dia mampu membaca tafsir Al-Quran sampai jam 11 malam dengan sekian faidah ilmiah yang bisa menambah imannya dan amalannya. Di saat kesehatan sudah menurun, sudah dia, ya Allah bisa mendapatkan satu ayat dan penjelasan para mufassirin tentangnya, sudah luar biasa. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, mumpung masih diberi kesehatan, cepat mumpung belum dicabut,
Nanti semakin lama kena stroke. Naudzubillah, tambah. Nah, tambah lama kena kencing manis, nggak boleh lama-lama berpikir, nggak terlalu boleh banyak berpikir. Nah, mumpung masih sehat, cepat. Terkhusus yang masih muda-muda ini. Nah, ya, cepat. Ada istilah salil mujarrib wala tas'alit tabib katanya. Tanyakan kepada orang yang berpengalaman. Orang yang sudah umur, ya, sudah umur tua itu berpengalaman. Ya, sudah banyak pengalamannya. Mereka bisa bercerita. Nah, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Tanya kepada orang yang berpengalaman, tapi lanjutannya jangan bertanya kepada dokter katanya. Maksudnya orang berpengalaman itu yakni dia sudah mencoba, dia sudah mengetahui pahit getirnya. Ya, sudah mengetahui. Maka kita pun begitu. Orang-orang yang sudah tua sekarang bisa bercerita mereka. Iya, saya sekarang nggak bisa duduk di majelis taklim, punggung saya nggak kuat. Nah, saya sudah nggak bisa lagi membaca, gimana? Nah, sudah nggak jelas lagi, ya, nggak bisa saya membaca lama-lama. Ya Allah, terasa nikmat itu. Saya sudah nggak bisa bangun malam lagi. Nah, mau saum nggak bisa saya di siang hari, nggak mampu, sudah nggak tahan, nggak memiliki kekuatan lagi. Sekarang Allah beri kepada kita kekuatan, kesehatan itu. Nah, maka dari itu gunakan kesempatan ini. Jangan sampai lewat. Kata orang yang tua, "Laita asy-syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib." Ada seorang tua yang mendendangkan syairnya kemudian mengatakan, seandainya masa muda itu bisa kembali walau sehari saja. Kata orang yang sudah tua ini, walau sehari saja bisa kembali kepadaku, nah, niscaya aku akan memberi kabar kepada orang-orang itu, kepada anak-anak yang muda, apa yang dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Nah, ini teguran bagi kita untuk kita banyak memanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah, walhamdulillah kesempatan kita juga banyak, cepat-cepat digunakan untuk bertaqarrub. Nah, mumpung kita belum disibukkan, Ada orang Masya Allah, nah, dia hidup biasa-biasa saja. Diingatkan, ya fulan, kenapa nggak banyak ibadah antum, nggak datang ke masjid. Nah, dia punya uang, ayo sodakoh, infak, nggak bersodakoh. Oh iya, nanti sebentar ini lagi, sebentar. Saya sedang berangan-angan dia. Saya sedang menyusun bisnis saya, nanti saya akan bersodakoh, berencana untuk membelikan sepetak tanah untuk masjid. Nah, sudahlah, gampang itu ya. Sekarang antum sodakoh apa adanya. Enggak, nanti, subhanallah, ya, dia tunda, ternyata mengalami kegagalan. Akhirnya dia terlilit hutang. Karena terlilit hutang, akhirnya jangankan mikir sedekah. Nah, belawang SMS terus-terusan ditagih. Nah, gimana mau mikirin sedekah? Nah, jadi mumpung lagi punya kesempatan, cepat. Jangan ditunda. Punya kesempatan untuk belajar, cepat belajar. Apa yang belum kita kaji dan apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita amalkan, cepat kita berupaya, segera. Ini oleh karena itu Rasulullah SAW membahasakan dengan apa? Maghbunun katsirun minan nas. Kebanyakan manusia ini, mayoritasnya merugi mereka karena tidak bisa memanfaatkan dua nikmat ini. Masya Allah, dulu dia punya kesempatan, tetapi akhirnya karena ditunda kesempatan itu, tidak dimanfaatkan, sang pemberi nikmat tidak rela dan tidak ridha, dicabutlah nikmat itu.
Si fulan, kenapa sekarang anak nggak melihat antum belajar lagi dulu? Masya Allah antum rajin belajar ini belajar. Iya. Nah, sekarang anak saya sakit, sehingga saya harus sibuk setiap jam segitu itu mengantarkan anak-anak ke rumah sakit. Nah, kan? Hilang kesempatan. Nah, kesempatan adalah sesuatu yang mahal. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini untuk kita pandai-pandai menjadi seorang mukmin yang pandai menghitung-hitung nikmat yang ada pada kita ini. Ini dua hadis yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Selebihnya ada beberapa saat lagi tersisa dari zuhur. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan. Nah, ya. Kalau sedekahnya 30.000, bedanya apa? Iya. Barakallahu fikum. Setiap pribadi mengetahui kadar dirinya. Sementara Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa ma atah. Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali apa yang telah dia miliki yang datang kepadanya dari rezeki. Nah, maka dari itu bersedekah sebatas kemampuan, baik kemampuan dalam bentuk finansialnya, nominal yang akan dia sedekahkan, ataupun kemampuan imannya juga. Nah, jadi mau bersedekah, dia punya penghasilan 100.000, mau bersedekah sehari 30.000, tapi caneng maturun ngong-ngongan. Tahu ngong-ngongan ya? Mengeluh. Wah, ini kalau tadi anak enggak infak 30.000 lah bisa buat modal ini. Nah, sudah, jangan ya akhi, jangan memaksakan. Nanti rugi malah, nggak dapat ajr yang 30.000, malah rugi, dapat ism, dapat dosa. Ya sudah, infak walaupun 1.000. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bermunafasah, berlomba-lomba, berupaya sesungguhnya untuk kita terus meningkatkan iman, meningkatkan takwa, membenahi kalbu kita, berupaya. Nah, bukan kemudian sudahlah 1.000 aja setiap infak, penghasilannya 100.000, berarti sebulan berapa? 3 juta kan begitu? Iya, infaknya sebulan 30.000. Nah, ini sehari 1.000. Ya bagus kalau dia ikhlas. Lebih bagus daripada dia infak 30.000 tapi dia nggak ikhlas. Nah, namun seorang hamba itu berupaya. Nah, mana yang lebih bagus? Infak 1.000 ikhlas atau infak 30.000 lebih ikhlas? Infak 30.000 lebih ikhlas. Nah, jadi berupaya secara kuantitas meningkatkan
ya, nilainya, jumlahnya, secara kualitas ibadahnya juga ditingkatkan. Nah, berupaya. Jangan sampai di sini bahayanya, ya. Jangan sampai ada pintu masuk buat syaitan. Syaitan sangat cerdik memang, pintar memang. Entah sekolahnya di mana. Itu membikin seorang hamba takut. Mau daripada anak 20.000 infak tapi enggak ikhlas, Hasan 2.000 tapi ikhlas. Besok mau infak lagi 20.000, nanti enggak ikhlas. Terus 2.000 lagi. Nah, besok lusa begitu lagi 20.000, nanti enggak ikhlas loh. Hati-hati loh. Yang penting ikhlas loh amalan itu. Walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Bahkan dikasih dalil sama syaitan. Nah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nah, luar biasa. Iya ya, betul ya. Ya sudah 2.000 lagi. Terus sampai yaumul qiyamah 2.000. Nah, tapi seorang muslim harus berani melawan syaitan. Nah, jadi kalau syaitan bilang jangan 20.000 loh, nanti enggak ikhlas. Ikhlas 20.000. Itu. Dilawan syaitan itu, dibikin ciut, ya. Manuvernya kamu itu kecil gitu. Ikhlas mau apa? Enggak, kamu enggak ikhlas. Gitu. Nah, tapi ya jangan dipraktekkan dengan gini, soalnya nanti sama orang dikira ada sedikit ya, nah. Ya. Nah, intinya kita harus punya keberanian, ya, untuk melawan syaitan. Nah, harus dilawan itu mereka, harus dilawan. Mau taklim misalkan, waduh, nanti saya nggak ikhlas, gitu, masuk syaitan ini. Nanti saya dikira hanya pingin gimana, nggak berani berbuat. Jangan dituruti syaitan. Berbuat dan ikhlas. Berbuat dan ikhlas. La tubali. Jangan dihiraukan bisikan-bisikan seperti itu. Ada jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya. Ya, bisa. Fadal. Ya. Arisan haji. Ya, apa caranya? Nah, gitu. Kalau dia dapat duluan ya, haji sudah. Nah, terus setelah itu meninggal dunia. Ya apa? Gimana kesepakatannya kalau terus meninggal dunia? Padahal yang ikut 20 orang ini. Artinya 10 tahun, karena setiap tahun kok 10 tahun. Iya, setiap tahun 2 orang. Nah, jadi 10 tahun. Gimana? Kalau terus mati, perjanjiannya apa? Ada enggak perjanjian? Ditanggung ahli warisnya misalkan. Nah. Gitu. Ya, itu penting untuk kita merinci, tahu apa sih sebenarnya praktek yang sebenarnya. Nah, pada intinya ta'awun di atas birri wa taqwa itu terpuji. Nah, namun harus dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbimbing secara bimbingan syariat. Nah, kalau saran ana sih sebaiknya dihindarkan aja. Dihindarkan, barakallahu fikum, menabung sendiri jika dia mampu. Nah, begitu insyaallah. Nah, ikut arisan, padahal nggak ikut arisan dia mampu. Ya cepat naik haji, nggak usah nunggu giliran arisan ya. Karena kewajiban haji ini terjadi di kalangan, bahkan anak pernah diminta ngisi pengajian, ternyata itu arisan haji. Nah, ternyata itu adalah arisan haji. Ya alhamdulillah akhirnya nggak terima. Tapi intinya adalah barakallahu fikum, di antara yang ikut arisan itu orang-orang kaya. Setahun itu dia mampu beli mobil gitu loh. Nah, ya sudah, nggak usah nunggu arisan, karena kewajiban haji begitu seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya, hari itu juga jatuh, dia harus berangkat. Artinya pada tahun itu dia harus naik haji. Tidak boleh ditunda-tunda. Menunda kewajiban haji di saat dia sudah mampu,
dia berdosa. Nah, jadi ini penting untuk diketahui. Nah, Allah, nah, fadhal bisa. Iya, yang pertama, apakah seorang yang ikhlas di dalam amalannya itu bisa nampak dalam amalan-amalan zahir dia gitu? Nah, bisa nampak dan bisa tidak nampak. Nah, bisa nampak dan bisa tidak nampak. Orang yang ikhlas di dalam amalannya biasanya melahirkan amalan-amalan baik yang lainnya. Biasanya melahirkan amalan-amalan baik yang lainnya. Misalkan ketika dia berinfak, kemudian infak dia itu dianggap remeh oleh orang. Kamu infaknya cuma segitu, misalkan dia tenang. Dia nggak perlu menjawab, nggak apa-apa ya, yang penting ikhlas. Sudah diam, ya itu yang saya bisa. Syukron ya. Ini ciri-ciri. Ya mudah-mudahan. Yang namanya itu penyakit kolbu jadi sulit. Nah, sulit. Nah, atau kadang-kadang ini permainan syaitan ya ikhwan. Dia menjawab begitu supaya dinilai oleh orang bahwa dirinya ikhlas. Subhanallah, si fulan itu sudah dicaci begitu dia masih sabar. Maunya begitu. Nah, hati-hati, memang kalbu ini ya diberi nama kalbu kenapa? Li sur'an taqallubihi, karena dia cepat berbalik. Baru ini sekarang 1/100 detik yang ini ikhlas, berikutnya enggak ikhlas. Berubah lagi, balik lagi, terus begitu tuh kalbu. Ya, kalbu itu kan berbalik. Diberi nama kalbu karena dia cepat berbalik. Nah, tapi hanya seperti itu ciri-cirinya. Kemudian ikhlas itu melahirkan kesabaran. Melahirkan kesabaran di dalam amal. Maksudnya kesabaran kontinuitas. Itu ikhlas biasanya. Melahirkan sikap tidak jenuh di dalam beramal. Kalau toh ditimpa jenuh, dapat diatasi oleh dia karena dia ikhlas. Itu ikhlas. Sabar, kontinu, berjalan terus. Ini ciri-ciri ikhlas. Ya, ciri-ciri ikhlas. Nah, kemudian tidak istijal di dalam berupaya meraih suatu amalan atau meraih suatu target dari amalan dia. Gak terburu-buru. Dia jalani setiap perkara sesuai dengan tahapannya. Ini dijalani dengan baik, naik berikutnya dijalani dengan baik, naik berikutnya dijalani dengan baik. Gak kemudian ini gampang ya, anak naik sini aja dah. Nah, gampang. Loncat yang berikutnya. Ini istijal itu biasanya ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas tidak berpengaruh pujian kepadanya ketika dia dipuji, ketika dia diposisikan, dan tidak berpengaruh kepadanya celaan ketika dia dicela atau diremehkan ketika dia diremehkan oleh orang. Tidak berpengaruh. Nah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, baik balasan dalam bentuk finansial, dalam bentuk materi, atau dalam bentuk kedudukan, atau dalam bentuk pujian dan yang lainnya. Tenang dia berjalan terus. Itu ikhlas. Tidak berbangga ya,
ketika dia berhasil, ketika dia berhasil meraih targetnya, dan tidak merasa ciut, merasa gagal, merasa diremehkan, merasa dikecilkan, dan seterusnya ketika dia tidak berhasil meraih. Nah, dua sifat ini juga ciri-ciri daripada ikhlas yang disebutkan dalam ayat innama nuridu la nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya yang menjadi motivasi saya beramal ini, menjadi pendorong saya beramal ini karena saya takut kepada Allah. Nah, stabil dia. Stabil. Ini ciri-ciri ikhlas. Continue dia. Sabar dia. Orang yang tidak ikhlas rata-rata terburu-buru, ingin melihat hasil secepatnya. Dalam beramal, dalam berinfak, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Ingin segera. Biasanya itu ciri-cirinya orang yang tidak ikhlas. Nah, maka bisa nampak itu dalam keseharian. Nah, tapi bisa juga tidak nampak keikhlasan tersebut. Bisa. Ada orang yang berinfak memang tidak diketahui oleh orang, nggak diketahui oleh orang sama sekali gitu. Ada seorang, subhanallah, mudah-mudahan dia ikhlas, insya Allah, mudah-mudahan Allah terima. Dia orang yang cukup berada, kaya, cukup. Nah, punya tanah di mana-mana. Nah, beli rumah di banyak tempat. Nah, tetapi dia tidak pernah mau membeli mobil dan naik mobil. Biasa naik sepeda motor saja. Subhanallah, dia meninggal. Setelah meninggal ini orang mengiranya dia orang, tahu sebagian orang bahwa dia punya tanah, sebagian tahu ini orang kaya nih sebenarnya. Sebagian orang tahu. Dari rumah yang dia bangun. Ada orang mencela ini orang nggak mau infak, ini orang. Ternyata setelah meninggal, ya, banyak para fuqara dan masakin yang bertanya infak yang dulu itu mana ya, kok tidak pernah datang ya. Si penghubung nyatakan orangnya sudah mati, si fulan. Orang yang sudah meninggal yang biasa memberikan infak. Banyak orang tidak tahu ternyata. Banyak orang tidak tahu. Dia tidak banyak memberitahu kepada keluarganya bahwa dia memiliki aset yang banyak. Dia mendidik anak-anaknya, putra-putrinya untuk hidup dengan kehidupan yang biasa. Tawadhu. Dan subhanallah memang berpengaruh kepada anak-anaknya. Berpengaruh. Nah, jadi barakallahu fikum, bisa terlihat keikhlasan itu dan bisa juga tidak. Tapi kita tidak bisa memastikan. Hanya bisa melihat apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya saja. Tidak bisa kita menyatakan, wah ini orang ikhlas ini. Nah, kita hanya bisa mengatakan nampaknya sih orang ini ikhlas, insyaallah mudah-mudahan Allah terima gitu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, apakah tauhid itu berpengaruh? Iya. Iya. Keikhlasan itu sangat besar kaitannya dan sangat besar pengaruhnya terhadap tauhidnya seseorang. Nah, karena seorang yang ikhlas itu menunjukkan dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifatnya. Keikhlasan sangat berpengaruh kepada tauhid seseorang. Karena ketika orang tidak ikhlas berarti kemungkinan besar apa? Riya. Riya adalah syirik, bertentangan dengan tauhid. Nah, semakin besar keikhlasan seseorang menunjukkan tauhidnya semakin sempurna. Sebaliknya, semakin berkurang keikhlasan seseorang semakin menunjukkan bahwa tauhidnya semakin lemah. Nah, jadi ini kaitan antara ikhlas dengan tauhid sangat besar. Nah, makanya kalimatul tauhid diberi nama juga dengan kalimatul ikhlas. Kalimatul al-ikhlas. Nah, terakhir.
Gimana, Afwan? Iya. Lintasan. Oh, nah. Iya. Muncul memang, dan ini telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah menyatakan, "Inna syaitan ya'ti ahadakum wa yaqul man khalaqal alam wa man khalaqallah." Siapa yang menciptakan alam? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, dan ini sudah disebutkan oleh Rasul. Maka jalan keluarnya adalah jawaban. Kita langsung menepis syaitan dengan menyatakan amantu billah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kemudian jalan keluar berikutnya adalah beristi'adzah. Berlindung kepada syaitan. Berlindung kepada syaitan. Nah, ya, berlindung kepada Allah dari syaitan. Berlindung kepada Allah dari syaitan. Banyak-banyak berlindung. Kemudian jalan keluar berikutnya adalah ilmu. Ya, ilmu. Banyak belajar. Banyak mengenal tentang Allah dan sifat-sifatnya. Banyak mengenal tentang syariat Allah, bimbingan Rasul, bagaimana jalan keluar dari masalah-masalah seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang muncul yang seperti itu, pikiran-pikiran dari kita yang bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, muncul yang seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa hal-hal yang di luar kesengajaan kita, di luar kemampuan kita, itu semua tidaklah Allah perhitungkan. Dengan syarat tentunya ada upaya untuk menepis yang seperti itu. Nah, ketika muncul yang seperti itu jangan dituruti, langsung ambil Quran, wudu, sholat 2 rakaat, buka Quran, baca Quran. Nah, amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Begitu muncul yang seperti wudu, masuk ke masjid, sholat. Nah, sholat duha, sholat sunnatul wudu, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jangan menyendiri. Nah, berkumpul dengan kawan. Nah, jadi barakallahu fikum, seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal, dan selalu amalan kita ini dicahayai oleh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.